Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Raya and the Last Dragon. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dibuka saat Raya menunggangi hewan peliharaan raksasanya, bernama Tuk-Tuk melalui gurun-gurun. Ia menjelaskan melalui narasi bahwa 500 tahun sebelumnya, tanah itu dulu bernama Kumandra, yang makmur dan subur. Bahkan di sana hidup seekor naga dengan kekuatan ajaib di antara orang-orang. Tiba-tiba, roh jahat yang dikenal sebagai Druun menjadi hidup, menyebabkan orang berubah menjadi batu dan tumbuh lebih kuat dengan setiap orang yang mereka konsumsi. Para naga menggunakan sihir mereka untuk membuat permata naga dan mempercayakannya kepada saudara muda mereka bernama Sisu, yang menggunakan permata untuk menaklukkan Druun dan menyegel mereka, tetapi semua naga lainnya berubah menjadi batu dan tidak kembali. Penduduk Kumandra mencari kekuatan permata, yang membuat mereka terpecah menjadi 5 bagian, yaitu ekor, cakar, taring, tulang belakang, dan hati. Berabad-abad kemudian, seorang raya muda bersama Tuk-Tuk memasuki kuil tempat klan Hart, yang merupakan bagiannya, menyimpan permata naga. Setelah melewati jebakan, Raya mendapati dirinya menghadapi musuh yang menjaga permata. Hanya butuh waktu sebentar saja bersamanya sampai terungkap bahwa pria ini adalah ayahnya, yaitu Kepala Benja, pemimpin klan Hart. Benja mengadakan pesta untuk menyatukan klan lain dan berpotensi menghidupkan kembali Kumandra seperti dulu. Ketika 4 klan lainnya tiba, Raya mendekati Namari, putri dari Virana, kepala klan Fang. Gadis-gadis itu tampaknya menjadi teman yang tepat saat klan berkumpul untuk pesta itu. Raya dan Namari mengungkapkan kekaguman mereka atas naga, dengan Namari menghadiahkan Raya dengan kalung Sisu. Raya kemudian membawa Namari untuk menunjukkan padanya di mana mereka menyimpan permata naga, tapi ini adalah rencana Namari karena dia menggunakan Raya untuk mendekati permata sehingga Fang dapat memilikinya. Klan lain menyerbu ke dalam kuil, meskipun Benja berusaha untuk membuat mereka tetap tenang, klan mulai memperjuangkan permata sampai permata itu dijatuhkan dan hancur. Hal ini menyebabkan Druun kembali dan mulai menyerang, mengubah orang menjadi batu. Saat Raya dan Benja melarikan diri, dia melihat bahwa Druun ditolak oleh air, kemudian anggota dari klan mengambil bagian dari permata saat mereka berlari, dengan Benja mengambil satu bagian dan memberikannya kepada Raya. Mengetahui bahwa Druun semakin dekat, Benja mempercayakan dia dengan potongan permata untuk pergi ke tempat yang aman. Dia melemparkannya dari jembatan ke sungai sebelum dia berubah menjadi batu. 6 tahun kemudian, Raya dan Tuk-Tuk masuk ke negeri ekor. Dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mencari potongan permata lainnya, tetapi tidak berhasil. Raya dan Tuk-Tuk menemukan sebuah kapal yang jatuh dengan aliran air menuju ke dalamnya. Raya masuk dan memanggil Sisu, sambil menangis memintanya untuk kembali membantunya. Air di sekitarnya mulai mengapung sebelum membawa Sisu kembali. Naga itu tidak sadar sampai Raya menjelaskan bahwa dia telah tertidur selama 500 tahun sampai saudara-saudaranya hilang, dan permata naga rusak. Sisu kecewa karena dia tidak yakin bagaimana cara memperbaikinya, karena saudara kandungnya yang membuat permata dan hanya mempercayainya untuk menggunakannya. Raya memberikan Sisu sepotong permata, yang membuatnya bersinar. Ini merupakan keajaiban adiknya Amba. Di luar, para prajurit Fang, yang dipimpin oleh Namari, sekarang diperankan oleh Gemachan, mulai berjalan melalui tanah, karena mereka tahu Raya sedang mencari kepingan permata. Sisu bergabung dengan Raya dan Tuk-Tuk saat mereka berjalan ke sebuah gua, di mana kepala suku ekor menyimpan bagian permata itu. Gua itu dijebak dengan jebakan, dan mereka menemukan kerangka kepala suku masih memegangi bagiannya setelah menjadi korban jebakannya. Raya berhasil melewati celah dengan bantuan Sisu, dan ketika mereka mendapatkan bidak itu menyebabkan Sisu menjadi manusia, sebuah kekuatan yang dipegang oleh saudara perempuannya yang berubah bentuk prane. Namari dan para prajurit Fang muncul beberapa saat kemudian. Raya masih menyimpan dendam terhadap Namari karena pengkhianatannya, dan Raya menggunakan akalnya untuk membuat jebakan agar menahan klan Fang saat dia kabur bersama Sisu dan Tuk-Tuk. Taring mengejar para pahlawan dengan makhluk kucing mereka, tetapi Raya berhasil kehilangan mereka ketika mereka menabrak air. Mereka memasuki perahu yang dijalankan oleh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang bernama Boun, yang menawarkan mereka makanan dan tumpangan untuk mendapatkan uang. Raya memberinya beberapa batu giok untuk menghindari klan Fang, tetapi Sisu melompat ke dalam air untuk kembali menjadi naga, dan membantu menjauhkan perahu dari taring. Namun, Raya meminta Sisu untuk mempertahankan wujud manusianya sampai mereka menemukan semua potongan permata. Boun memandu Raya, Sisu, dan Tuk-Tuk sepanjang malam, berlayar melintasi sungai yang menjauhkan Druun.
Boun telah kehilangan keluarganya karena Druun harus mengurus dirinya sendiri. Sisu menjelaskan bahwa Druun lahir dari perselisihan manusia, dan merupakan kebalikan dari apa yang diwakili oleh naga. Lalu mereka menuju ke Tanah Talon, di mana mereka berharap menemukan potongan permata yang disimpan oleh kepala Talon, Dang Hai. Sisu berpikir mereka dapat memohon kepada Dang Hai dengan sebuah hadiah, sementara Raya pergi dengan tuk-tuk untuk menemukan bidak itu sendiri. Raya melihat bayi kecil, bernama Noi, seorang diri, tetapi itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Noi dan teman-temannya, 3 ongis, makhluk mirip monyet, sehingga mereka bisa mencuri darinya. Mereka berlari sampai mereka menabrak tembok dan dipaksa untuk mengembalikan potongan permata kepada Raya. Ketika Raya menyadari bahwa Noi tidak punya keluarga untuk dikunjungi, dia meminta bantuan Noi dan ongis untuk mendapatkan barang itu. Sementara itu, Sisu mendengarkan Boun tentang membeli barang secara kredit, jadi dia pergi menggesek semua yang dia bisa dengan janji kredit. Saat pedagang mengelilinginya, dia dibawa oleh seorang wanita tua, bernama Dang Hu. Setelah Noi dan ongis mengalihkan perhatian para penjaga, Raya memasuki istana Dang Hai dan menemukan seorang pria yang menurutnya adalah Dang Hai, tetapi pria tersebut yang mengungkapkan bahwa Dang Hai telah diubah menjadi batu oleh Druun, dan Dang Hu adalah yang baru. Dia membawa Sisu ke bagian dari negeri, di mana Druun menunggu di luar, dan dia mengancam Sisu kecuali dia memberitahunya di mana potongan-potongan lainnya berada. Raya, yang menyadari Sisu dalam masalah, menemukannya setelah menangkis Druun dan mengambil bidak Dang Hu, yang memungkinkan Sisu mengeluarkan kabut atas kebaikan kakaknya Jagan, dan membantu mereka melarikan diri. Noi dan ongis bergabung dengan para pahlawan di perahu Boun. Namari dan sesama prajurit kembali ke Fang untuk melapor ke Firana. Dia ingin mencoba dan menyergap Raya di tanah Spin, sebelum dia mendapatkan bagian berikutnya. Namun, Firana berpikir Namari hanya akan bertindak berdasarkan emosi dan dorongan hati, dan bahwa mereka tidak perlu melakukannya lagi untuk mencoba dan menguntungkan Fang, karena mereka sudah berbuat cukup untuk membuatnya tetap makmur dan menjauhkan Druun. Dalam perjalanan ke Spin, Raya berbicara kepada Sisu tentang bagaimana dia merasakan visi ayahnya tentang Kumandra yang bersatu jatuh karena menaruh kepercayaannya pada orang yang salah. Sisu merasa bahwa kepercayaan adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan, karena saudara-saudaranya mempercayai semua naga untuk melindungi dunia dari Druun. Mereka mencapai Spin dan mendekati sebuah desa. Sisu mencoba mendekati langsung, dengan keyakinan bahwa pemimpin di sana akan mempercayai kebaikannya, tetapi itu membuatnya dan Raya ditangkap. Mereka bertemu dengan Tong, seorang prajurit Spin yang merupakan orang terakhir yang selamat dari desa setelah Druun menyerang. Tuk-tuk mendobrak masuk dengan Boun, Noi, dan ongis, dan mereka mengikat Tong sebelum mendapatkan bagian permata. Segera, Namari dan prajuritnya mendekati gerbang desa. Setelah menyadari bahwa Tong sendirian dan telah kalah sebanyak yang lainnya, dia melepaskannya dan mencoba menemukan cara untuk menahan Namari sementara yang lain melarikan diri. Raya menghadapi Namari dan bertarung dengannya, tapi saat dia mulai kalah, Sisu keluar dan menunjukkan wujud naganya kepada semua orang. Saat Namari tertegun, Sisu menggunakan kekuatan kabutnya untuk menyelamatkan Raya dan yang lainnya. Raya dipaksa untuk mengungkapkan kepada yang lain, sekarang ditemani oleh Tong, tentang pencarian untuk menggunakan bantuan Sisu mengalahkan Druun, dan menghidupkan kembali semua orang. Yang lain setuju untuk bergabung dalam upaya membebaskan orang yang mereka cintai, kemudian kelompok itu mendekati Fang dan mencoba membuat rencana bagus untuk mendapatkan bidak permata. Sisu berpikir akan lebih mudah berteman dengan Namari jadi dia rela menyerahkannya, tapi Raya tetap menolak untuk mempercayai Namari. Mereka melewati hati dan menemukan patung saudara laki-laki Sisu, dan dia menceritakan momen di mana kakak tertuanya, Pengu, membuatnya sehingga dia akan menggunakan permata. Mereka juga menemukan tubuh batu benja. Raya memutuskan untuk mendengarkan Sisu dan mencoba membentuk aliansi dengan Namari. Raya mengamankan pertemuannya dengan Namari, dan memberinya liontin naga yang dia berikan padanya ketika mereka masih kecil sebagai tanda perdamaian. Namari mempersembahkan potongan permatanya, tetapi setelah Sisu muncul dan mereka menunjukkan potongan-potongan lain yang mereka temukan, Namari mengancam mereka dengan panah, meminta Sisu dan potongan-potongan itu kembali ke Fang bersamanya. Sisu mendekatinya dan memberitahu Namari bahwa dia percaya padanya untuk melakukan hal yang benar. Raya mencoba menggunakan pedangnya untuk melucuti Namari, tetapi itu menjadi bumerang dan secara tidak sengaja menyebabkan Sisu terkena panah, yang tampaknya membunuhnya. Air di daratan menghilang, dan tiba-tiba, tidak ada yang tersisa untuk menahan Druun. Dengan tanah yang berantakan, Namari bergegas kembali ke Fang, hanya untuk mengetahui bahwa Firana telah berubah menjadi batu. Raya mengikutinya, penuh amarah dan dendam.
Mereka bertempur sekali lagi, bahkan ketika segalanya berantakan di sekitar mereka, dan ketika Raya memiliki Namari atas belas kasihannya, dia pasrah pada takdirnya, tetapi Raya tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya, sedangkan yang lain mencoba membawa potongan-potongan itu ke Raya, hanya agar semua orang jatuh ke lubang. Keajaiban dalam permata mulai memudar, dan Ruun mulai semakin dekat. Raya kemudian mengingat perkataan Sisu dan menyadari satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah melalui kepercayaan. Dia memutuskan Namari harus menjadi orang yang menyatukan potongan-potongan itu. Setelah Raya memberinya potongan hati, dia berubah menjadi batu. Boun mengikuti petunjuknya dan memberikan potongannya kepada Namari sebelum dia berdiri di samping Raya dan membatunya. Tong dan Noi memberikan bidak mereka juga dan bergabung dengan teman-teman mereka, bersama dengan Omis. Namari menyatukan potongan-potongan itu dan berdiri bersamanya sebagai batu. Untuk sesaat, sepertinya tidak ada yang terjadi, sampai kilatan cahaya meledak dan menyebar ke seluruh negeri, sehingga menghancurkan Ruun. Keajaiban dari permata tidak hanya menghidupkan kembali manusia tetapi juga naga. Mereka menggunakan kekuatan mereka ke arah air untuk membangkitkan Sisu juga. Dia senang melihat saudara-saudaranya lagi. Raya dan teman-temannya lari untuk bersatu kembali dengan Sisu, dan mereka juga menerima Namari sebagai sekutu. Para pahlawan kembali ke tanah mereka dan dipersatukan kembali dengan keluarga mereka. Raya kembali ke Heart dan melihat bahwa Benja masih hidup. Benja sangat gembira melihat putrinya tumbuh dewasa sebagai pahlawan. Tiba-tiba saja Raya mengejutkannya dengan memperkenalkannya kepada Sisu, yang memberitahu Benja semua kebesaran yang dicapai Raya. Dia kemudian menghadirkan anggota klan lainnya yang datang, dan bersiap untuk bersatu menjadi Kumandra sekali lagi. Sisu kemudian bergabung kembali dengan saudara-saudaranya saat mereka terbang ke langit. Alur pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Raya and the Last Dragon. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.